Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saizda Pratita dengan NIM 125 dan teman saya Kulubil Hamdi dengan NIM 126 dan satunya lagi Asfa Maghfiratunisa dengan NIM 138. Kami di sini akan mempresentasikan program tugas akhir PBO. Yang pertama adalah pembacaan panduan tugas akhir PBO PKN. Silakan Mbak Asfa Maghfiratunisa. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan panduan tugas akhir semester pemrograman berorientasi objek yang didampingi oleh Bapak IR Gali Wasis Wicaksono Eskom MCS. Kemudian tujuan dari tugas akhir ini ialah mahasiswa diharapkan mampu melanjutkan dan mengembangkan sistem PKN sesuai dengan alur proses PKN. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan teknologi sehingga mengubah sistem yang tidak membutuhkan hard copy sehingga menjadi sistem yang paperless atau tidak membutuhkan kertas di setiap prosesnya. Kemudian ketentuan-ketentuannya, sistem yang dibuat seharusnya menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan PBO, yaitu class object, array of object, instance variable, method encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, exception handling, GUI, I/O, Java Collection, Frameworks, dan JDBC. Saya kembalikan, sekian dan terima kasih. Yaitu penjelasan dari Mbak Asfa Mahfiratunisa. Yang selanjutnya, yang kedua tentang penjelasan program yang telah kita buat yang akan dijelaskan oleh Mas Kulubil Hamdi Uluelang. Baik, di sini saya langsung mengambil alih dari moderator, saya Setia Pratita, NIM 125. Di sini saya langsung share screen saya. Di sini terlihat hasil dari aplikasi yang kita buat, aplikasi untuk proposal PKN yang sebelum saya run, di sini saya menyiapkan SAM-PP untuk menggunakan database MySQL. Di sini saya membuat beberapa database. Seperti terlihat di sini ada database data akses, database proposal, dan database ujian yang isinya ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu data akses. Di sini ada login untuk aplikasinya. Kemudian ada data CV. Di sini untuk upload CV-nya. Upload CV kurikulum VT di mana jumlah anggotanya maksimal 4 orang. Kemudian di sini ada data proposal 1 yang isinya adalah nama kelompok dan jumlah anggotanya. Kemudian data proposal 2, yaitu di sini ada nama perusahaan, alamat perusahaan, telepon perusahaan, tanggal pelaksanaan awal, dan tanggal pelaksanaan akhir. Kemudian yang terakhir ada data ujian, di sini ada nama kelompok, anggota, tempat PKN kita melaksanakan PKN, kemudian waktu untuk ujian, dan tanggal tempat di mana ujian itu berlangsung. Di sini untuk layar depan loginnya berbentuk seperti ini. Selamat datang di aplikasi PKN. Login di sini menggunakan NIM dan password. Di sini saya mencet register, akan keluar daftar. Untuk tadi nama, untuk yang pertama sudah saya masukkan sebagai contoh yaitu Asfa Maghfiratunisa dengan nilai 38 dengan jurusan Teknik Informatika, emailnya seperti email yang ada di database nanti, kemudian passwordnya adalah asfa123 dengan A dengan huruf kapital. Di sini pengulangan password dengan ketentuan jika password dan ulang password itu tidak memiliki kesamaan, maka ketika daftar akan muncul error message password tidak sama. Kemudian untuk alamat di sini saya menggunakan text area seperti itu. Tadi udah masuk di database, saya langsung mencoba untuk login. Saya menggunakan NIM dari Asfa Maghfiratunisa sebagai contoh. Kemudian login, muncul message Anda berhasil login yang akan langsung muncul ke halaman mahasiswa. Karena di sini sebagai contoh, Asfa Maghfiratunisa merupakan ketua tim kelompok yang akan mengajukan proposal. Di sini yang pertama ada menu pengajuan proposal dan menu pendaftaran ujian. Di sini ada ketentuan umum dan keperluan pengajuannya, yaitu adalah input data kelompok dan data perusahaan, upload CV anggota kelompok dalam bentuk image. Di sini saya masih belum merevisi, harusnya dalam bentuk PDF. Kemudian di sini yang ketiga adalah mengirim email portofolio kepada instansi tujuan PKN.
Di sini untuk formnya, di sini nama kelompoknya saya langsung tulis saja namanya kelompok 1. Dengan saya set jumlah anggotanya adalah 4 orang. Nah, untuk add filenya di sini membuka file kita. Kemudian setelah sudah masukkan semua filenya, di sini next, muncul message input berhasil. Dan setelah itu masuk ke input nama perusahaan. Di sini saya sebagai contoh PT Traveloka, kemudian alamatnya. Saya di sini sedikit mengarang untuk alamatnya. Dan untuk nomor teleponnya sama, saya sedikit mengarang. Dan di sini ada date user, di mana untuk pelaksanaannya saya set untuk sekitar dari tanggal 2 Juli untuk 1 bulan sekitar tanggal 23. Di sini submit data perusahaan berhasil. Setelah itu langsung hilang, kemudian klik OK dan muncul message pengajuan proposal berhasil. Kemudian saya pindah ke admin dengan username-nya admin dan password-nya adalah admin. Login berhasil, muncul ke menu admin yang ada approval, penjadwalan ujian, dan nilai PKN. Di sini approval, muncul data-data yang kita input tadi sebelumnya. Di sini untuk approval dan decline untuk menolak kelompok kita. Di sini saya pencet, saya approve atau saya decline. Di sini ada approve data konfirmasi, yes, data berhasil di-approve. Ketika refresh table, datanya langsung hilang karena sudah di-approve. Kemudian untuk CV dan data perusahaan, kurang lebih sistemnya sama. Jadi tadi setelah mahasiswa mengirim input data pengajuan proposal, di sana disuruh untuk mengirimkan email portofolio ke email instansi yang akan nanti kemudian dibalas lagi dari instansi ke admin, kemudian yang akan dikirim langsung ke mahasiswa. Ini untuk kirim emailnya akan langsung linking ke Gmail untuk mengirim emailnya tersebut. Di sini untuk pendaftaran ujiannya saya klik. Nah, di sini untuk isi data kelompok. Di sini tadi nama kelompoknya adalah kelompok 1 dengan jumlah anggota 4. Tempat PKN-nya tadi adalah PT Traveloka. Untuk waktu ujiannya tadi setelah selesai PKN adalah tanggal 23, maka untuk ujiannya mungkin ada sekitar tanggal 30. Mendapat email penilaian dari instansi sekitar tanggal 26. Di sini jadi ujian tanggal 30 untuk GKB-nya, GKB 3 tempat ujiannya. Setelah next, daftar berhasil. Kemudian di sini ada untuk upload nilai dan upload laporan. Ini upload nilai dari perusahaan, upload nilai perorangan yang di sini langsung mengarah ke Google Drive. Di sini sudah saya siapkan kelompok 1 tadi. Di sini ada beberapa. Tadi penilaian PKN untuk highlight Pristilia, untuk contoh di sini. Selesai, setelah di-upload, kemudian hal yang sama untuk upload laporan. Di sini untuk upload laporan, saya menggunakan satu file karena ini berkelompok. Ini laporan PKN Docs. Selesai. Nah, di sini sudah. Next, data disimpan. Setelah itu selesai untuk pendaftaran ujiannya. Yang akan langsung datanya masuk ke admin. Saya di sini kembali ke admin. Nah, di sini untuk penjadwalan ujian, datanya keluar di sini. Nah, ini yang pertama, kelompok 1, jumlah anggotanya 4, PT Traveloka, tanggal 30 Juli 2021, dan GKB3. Di sini saya approve untuk melakukan jadwal untuk diserahkan kepada dosen penguji. Setelah itu yes, data berhasil diserahkan ke dosen, dan yang terakhir, menu ke dosen. Di sini untuk username dosen, saya menggunakan username dosen dan password yang sama. Nah, Anda berhasil login. Di sini menu jadwal ujian. Ketika dibuka, di sini sudah ada dengan tabel yang sama, kelompok 1 jumlah anggota 4, PT Traveloka 30 Juli 2021 dan GKB 3, seperti itu. Setelah itu, setelah dosen menguji mahasiswa,
pada ujian, kemudian di sini admin mendapatkan nilai dari dosen yang kemudian yang akan dikirim ke mahasiswa. Nilai PKN. Di sini untuk upload nilai, link yang sama mengarah ke Google Mail. Setelah itu selesai dan mahasiswa mendapatkan email untuk nilai dari ujian yang mereka jalani. Kurang lebih seperti itu untuk demo dari aplikasinya. Di sini untuk bagian desain, sebagian besar dikerjakan oleh Asma Firotunisa dengan NIM 138 dengan ide desain wallpaper dengan background UMM dan dengan desain palet yang seperti ini. Kemudian untuk codingan 50% berasal dari Sastia Pratita dengan NIM 125. Dia di sini mengatur untuk linking dari Gframe yang pertama ke Gframe berikutnya. Kemudian dibantu dengan saya, Qulubil Hamdi dengan NIM 126. Dan yang terakhir untuk pembuatan database, sepenuhnya saya yang melakukan, Qulubil Hamdi dengan NIM 126. Karena di sini saya melakukan demo, jadi saya yang memegang kendali sepenuhnya dengan database PHP Marathon. Kurang lebih seperti itu. Ini saya kembalikan selesai dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu presentasi dari kelompok kami tentang pemrograman tugas akhir. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.